Halo bos, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini kita bahas tentang peredam untuk sebuah Mitsubishi Xpander. Nah, jadi kalau kalian tuh punya sebuah Mitsubishi Xpander yang tipe Exit, yang tipe GLS, tipe Ultimate, bahkan tipe Xpander Cross, itu kalian sebenarnya bisa maksimalin lagi peredamnya. Walaupun sebenarnya mobil ini waktu keluar 2018 itu udah termasuk mobil yang paling kedap. Jadi dia udah mobil yang peredamannya paling baik di kelas small MPV atau small SUV crossover kayak gini. Nah, jadi kalau misal kalian tuh punya, lalu kalian pengen lebih kedap lagi, sebenarnya mobil ini tuh udah lumayan kedap. Saya nggak ngomong mobil ini berisik, tapi kekedapannya itu seperti mobil Jepang. Nah, gimana caranya supaya mobil ini kekedapannya jadi seperti mobil Eropa? Kalau misal kalian sebelumnya udah kayak sering bawa Mercedes Benz atau BMW, itu kan diameternya dia kecil banget, terutama kayak udah lagi jalan atau mungkin ketika kalian berangkat kerja gitu, sampingnya suka banyak mobil truk atau sampingnya tetap kayak banyak motor-motor, itu biasanya tetap masih tembus. Tapi supaya gimana caranya supaya peredamannya itu jauh lebih baik, suara luar nggak masuk, kalian bisa pasang peredam di sebuah Xpander kalian. Jadi mobil ini udah kita pasangin peredam full di bagian lantai, pintu 3 lapis, plafon, pintu belakang, lalu fender depan, fender belakang, itu kita udah full spec. Jadi menggunakan Noise-Kill MK60 Silver, ini produk terbaru dari Nexindo, dari Noise-Kill. Kisaran habis sekitar 54 lembar, which is 54 lembar itu kali 1,1 kilo, ya sekitar 55 kg, atau setara dengan satu berat anak kecil. Itu nanti kita akan tes dB meternya seperti apa ketika silent, sama dB meternya seperti apa ketika kita jalan di sebuah jalan raya seperti ini. Nanti kalian bisa ikutin before, proses, dan afternya seperti ini. Jadi supaya gampang ya, jadi kalian bisa lihat video ilustrasi saya ini, dimana ini jarak saya dari jalan raya itu sekitar mungkin 15 meteran itu dari sini sampai jalan raya. Jadi suara ini juga nggak ada penghalang sama sekali, jadi
suara motor gitu dia langsung tembus ke sini. Nah, jadi sebagai ilustrasi sebenarnya fungsi peredam seperti ini, dia menyaring atau mengurangi, bukan nyaring, dia mengurangin gelombang suara yang frekuensinya itu bisa dibilang frekuensi rendah, kayak suara roda, suara knalpot, itu frekuensi rendah. Jadi kan bisa lihat ilustrasinya seperti ini. Ini posisi kalian bisa dengar ya, ini roda ini lumayan sensitif. Itu kalau saya taruh di peredam, itu pengurangan suara seperti apa. Nah, kira-kira pengurangan suara itu seperti itu, tapi itu hanya teori. Nah, kita tes langsung kalau di dalam, di luar, sama di dalam itu pengurangan dB meternya berapa, kita cek langsung ke mobilnya. Nah, ini kenapa saya pakai alat ini dibandingkan handphone, karena saya udah coba kalau pakai handphone tuh ya kadang lebih senyap, dB meternya malah lebih gede, jadi kayak nggak stabil gitu mikrofonnya. Ini alat pengukur dB meter yang memang khusus untuk mengukur dB meter, bukan dari handphone. Nah, ini jadi kalian bisa lihat dB meternya itu berapa, rata-rata 75 sampai 80. Ya, kalau pas jalan sepi mungkin 69, ya 70 lah. Kalau ada suara mobil itu dia bisa naik sampai 80. Nah, gimana dB meter setelah masuk ke mobil? Yuk kita cek. Nah, jadi setelah kita masuk ke mobil, kalau saya lagi ngobrol, otomatis dB meternya naik ya. Karena suaranya lebih memantul, tapi kita cek kalau kita diem, posisi situ jalan nih, sama. Ini posisi hujan malah nih, dB meternya berapa? Let's cek. Nah, jadi sekitar 42 sampai 47 dB. Jadi memang lumayan jauh, yang tadinya sekitar 70-an sampai 80-an, sekarang jadi 40-an. 40-nya bahkan nggak sampai 50, cuma 42 sampai 45, which itu sangat mengurangi sekali. Dan suara hujan ini, kalau misal udah pasang peredam, itu suaranya di kaca doang. Yang ini udah nggak ada suara hujan sama sekali ya loh. Suara ini juga kedap sekali, suara luar paling dari kaca. Nah, kalau kaca kan nggak bisa diapa-apain ya, udah nggak bisa diganti, itu udah bawaan ATPM tuh. Cuma kalau body kita masih bisa modifikasi. Nah, jadi setelah pasang peredam kita tes mobil ini ya, itu yang pertama road noise atau cipratan roda, bukan road noise. Jadi cipratan roda ini bener-bener kayak hampir hilang, hampir nggak ada ya. Jadi bunyi ces gitu, biasanya kayak air cipratan roda ke fender itu hampir nggak ada. Terus suara luar itu lebih kedap, tapi suara luar itu dia tetap masuk lewat kaca. Nah, jadi kaca ini walaupun emang udah lebih kedap, tapi tetap menurut saya dari kaca ini dia suaranya masih masuk. Entah kenapa suaranya masih ada tipis-tipis dari luar, tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau kaca paling bisa kita modifikasi atau kita akalin ya di bagian bodi seperti itu. Nah, habis ini kita tes jalan sekitar 80 km per jam. Kita tes di jalan aspal kira-kira dapat berapa dB. Moga-moga sih kalau 60, mungkin 50 sampai 60 masih oke. Ini kalau udah kayak 70 gitu ya mungkin itu masih berisik. Cuma ini mobil ini juga bukan dalam kondisi baru, jadi kondisi bannya bukan kondisi yang prima. Kalau dalam ban yang masih bener kondisi baru sih lebih oke lagi menurut saya. Nanti kita cek di jalan Foresta. Nah, ini sekarang kita udah di kecepatan 80 km per jam. Itu sekitar 68 sampai 70 dB. Tapi ini kita coba lagi karena ini lumayan rame. Nah, ini sekitar 80 km per jam. Rata-rata dapat sekitar 65 sampai 69 dB ya. Kalau saya lagi ngomong 69, cuma kalau lagi diem kan bisa lihat dB meternya.
Jadi seperti itu, bisa dapat 62 sampai 69 dB. Itu for average ya, jadi rata-rata kita jalan 60 sampai 80 km per jam bisa dapat dB meter seperti itu. Jadi cukup oke lah ya untuk sebuah mobil Jepang yang harganya 200-300 jutaan, kalian bisa dapat kekedapan seperti itu. Ini bahkan suara rodanya pun silent banget, apalagi kalau Xpander Cross kan dia velgnya 17, jadi bannya profil bannya lebih tipis, tapi kedapnya bisa maksimal seperti itu. Nah, jadi salah satu faktor yang penting dalam pemasangan peredam itu sebenarnya bukan efek peredamannya jadi bagus atau gimana, itu otomatis udah pasti ya, tapi cara pengembalian part-partnya lagi. Nah, kalau di Agejok ini untuk pengembalian part itu kita usahain semaksimal mungkin balik seperti originalnya lagi. Kayak contoh di sini. Nah, ini kita kembaliin dan nggak ada gap-gap. Di sini gapnya nggak ada, semua gap karet ini semua rata kembali. Di pintu nggak getar-getar. Tuh, pintu kencang semua. Lalu kayak di panel tengah ini semua kencang, jok juga kencang. Sensor nyala semua. Lalu sensor seat belt juga berfungsi semua ya, kayak misal kayak gini. Nah, itu yang menurut saya tuh salah satu faktor yang paling penting. Nah, karena kita lumayan sering terima customer yang udah pasang peredam, tapi ngembaliin part itu amburadul gitu loh, kayak di sini gap-gapnya kebuka. Kadang yang pakai peredam aspal plus peredam akustik di sini jadi nggak bisa kencang lagi, klipnya nggak lengkap. Lalu di bagian kayak terutama di bagian belakang itu karet-karetnya itu nggak presisi lagi, bahkan yang lebih parah ya plafonnya kotor. Nah, jadi standar kita biasanya kalau untuk habis pasang peredam, plafon kita clean up lagi, kita bersihin lagi, karena nggak mungkinin tangan-tangan teknisi juga nempel di sini ya. Tapi gimana caranya supaya plafon itu dalam kondisi bersih lagi? Nah, otomatis kita biasa bersihin ulang di bagian plafon kalau untuk pemasangan peredam. Jadi kan bisa cek di sini bersih semua. Karena itu menurut saya peredam itu kalau udah ditempel itu kalian juga nggak bisa lihat. Yang bisa kalian lihat adalah part yang terpasang ini loh, rapi atau enggak. Nah, seringkali kalau kita cerita dari customer, peredamnya oke, nempelnya kuat, tapi ya itu ngembaliinnya kurang rapi. Nah, jadi kalau misalkan pemasangan di Agejok untuk pengembalian part-part ini kita garansi semua rapi. Kayak contoh di Innova lama ya. Innova lama tuh kalau untuk habis pasang plafon seringkali di bagian tombol-tombol AC itu dia nggak bisa presisi lagi. Nah, itu kita tahu caranya sih. Maksudnya kita maksimalin lagi, lalu kayak ini handle-handle seperti ini. Nah, itu kita make sure lagi semua kenceng, nggak ada copot-copot, semua part kembali sempurna seperti awal, bahkan plafon juga kita bersihin. Nah, lalu peredam itu juga kayak kita bikin pintu ini ditutup jadi kayak lebih solid gitu ya, jadi lebih firm, lebih terlihat mahal, walaupun punya efek negatif juga kalau anak kecil nutup jadi lebih susah seperti itu. Nah, jadi kalau kalian pengen pasang peredam seperti ini, itu budgetnya berapa? Itu dengan 54 lembar sekitar 10 jutaan ya kalau kalian pengen pasang spek peredam seperti ini. Itu pengerjaannya 2-3 hari, karena yaitu finishing terakhir itu memang pemasangan kita benar-benar agak lama, karena supaya benar-benar terpasang firm, rapi semua, kencang, dan nggak bunyi-bunyi, semua bautnya juga kencang seperti layaknya baru kembali. Jadi gitu aja bosku untuk konten peredam. Kalau kalian berminat sama peredam seperti ini, kalian bisa kontak di Agejok Serpong atau Agejok Semarang. Nomornya ada di nomor deskripsi di bawah. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.